Coro panutun sumangga adicara parjian prastyo ing kalenggan menika adicara Assalamualaikum, Mbak. Sinten nggih bareng asma? Mbak Novi. Ya, selamat siang. Menika musisi kita Mas, sinten nggih? Asmanipun Yanti. Hah? Yang vokalis dari Mbak Nuri. Dari mana Mbak Nuri? Dari Kediri. Alhamdulillah bisa ketemu dengan rekan-rekan musisi Kabupaten Nganjuk. Ini juga Mas sinten Mas Parek Asmo Mas Jo ini vokalis Kabupaten Nganjuk, legendaris dari Kabupaten Nganjuk ya. Tokoh-tokoh dari Nganjuk sudah berkumpul menyatu jadi satu untuk taruhan panjenengan lebet atur pasugatan guru besar nek mari lagi anak buah istri besar belum mari anak buah dari sama suami yang baik malah paling mata mata dunia itu adalah harta benda majang sarangan majang sarangan yang soleh ada pendapatan kosong bisa dikatakan istri yang soleh wallahi ridho walidah apa tahun nakal Pak Mas? makane nek buku agama nek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa dengan Om Tris CMKM. Di awal video saya tadi, suasana saya di tempat hajatan teman saya, juga musisi, guru SMA 3 Nganjuk, gudangnya para pengerawit ya. Kemudian Pak Biso, MC-nya ngevlog seperti itu. Tentunya saya ingin mengulas tentang pentasnya Mas Akbar tadi malam. Rasanya tidak lengkap kalau tidak saya ulas, karena tadi di channel saya yang satu sudah, tetapi akan ada sisi yang lain. Kemudian teman-teman, ini akan saya ceritakan ya tentang teman-teman dikala ketemu seperti dalam video tadi. Tentunya saya banyak mendapatkan informasi tentang apa saja. Kalau saya tidak tahu, yang saya tanya ya teman-teman tadi, baik Pak Biso maupun siapa saja. Untuk itu saya perkenalkan dulu biar mungkin paham tentang saya ya. Tadi mengatakan bahwa saya dikatakan guru besar. Nek guru besar yang positif ya gak apa-apa, katanya guru besar yang negatif, yaitu namanya guyon teman-teman. Guyonnya seniman seperti itu. Jadi kadang-kadang seniman tuh kalau guyon antar seniman boleh bebas, tapi kalau guyon didengar bukan seniman tentunya harus hati-hati karena persepsinya berbeda. Bagi seniman guyon, bagi orang biasa tidak guyon, seperti itu. Coba kita lihat satu persatu ya teman-teman. Ini yang baju biru itu Mas Yoni Wahyudi, ini playernya. Jadi ini full genre teman-teman, dari campursari, lagu barat, lagu keroncong, sembarang. Ini termasuk musisi handal yang Nganjuk. Saya mengatakan si tangan setan karena tangannya terampilnya luar biasa. Dan dari pengakuan tadi bahwa katanya saya guru besarnya, yes manut hai. Kemudian tuh Mbak Nuri, penyanyi dari Santren Kediri ya teman-teman, penyanyi dari Santren Kediri. Ini juga full genre teman-teman, dari campursari sampai ya lagu barat. Tetapi saya bincang-bincang ya, Mbak Nur ini juga pernah ikut juga wayang ya, jadi diundang di wayang-wayangan mungkin, tapi belum dalang yang kondang mungkin seperti itu. Dan saya banyak mendapatkan informasi teman-teman, informasi tentang sinden ini Kediri seperti apa, karena teman-teman seperti ini ya, yang lumayan masih muda ya, dulu yang masih agak dulu banyak teman-teman seperti itu loh. Jadi informasi itu didapatkan bisa dari mana-mana gitu loh ya teman-teman ya. Kalau ini Novi, ini dari Kertosono teman-teman, ini juga penyanyi yang sekaligus guru SMA ya. Jadi dulu penyanyi, akhirnya sekarang menjadi guru ya, sekolahnya sudah S2 ini. Jadi
seakan-akan seperti reuni gitu loh teman-teman. Jadi saling kabar mengabarkan seperti itu. Ini namanya Novi ya. Kemudian saya ulang kalau Mas Yoni ini ya, karena ini pemain musik yang handal. Kadang-kadang saya kalau mau mengulas tentang musik ya, tentunya kalau saya tidak tahu kurang jelas ya tanya ini Mas Yoni ini, yang dulu waktu perjalanannya ya pernah main bersama-sama. Jadi satu grup elektron, satu grup campur sari seperti itu dulu. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri karena permintaan pasar semakin banyak gitu loh. Kemudian ini Dr. Andes Joni Wijayanto ini dulu adalah penyanyi festival teman-teman. Jadi penyanyi festival sampai nominasi di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Juga sama-sama sering saya nyanyi bersama, juga kadang-kadang menjadi juri bersama, juri musik, juri apa. Saya kalau tidak tahu tentang musik, tentang nyanyi ya kepada Mas Joni tadi ya, kepada Mas Joni tadi. Lah kalau yang Lambi Biru itu tadi yang gojol ke saya namanya Mas Ahmadi, ini dulu pemain gitar saya, akhirnya sekarang sudah menjadi musisi yang kondang dan ini kepala sekolah teman-teman. Itu tadi yang main musik pra acara ya. Kemudian kalau Mas Joni ini sekarang ini lurah teman-teman. Jadi lurah itu kadang-kadang ya masih main musik seperti ini. Karena memang mencari musisi seperti Mas Joni ini agak sulit karena ini full genre teman-teman. Sembarang dari irama blues, rock, campur sari, keroncong, pop barat ini. Ini Mas Yoni ini ya. Ini playernya Pemda Nganjuk ya. Itulah teman sekilas apa yang saya sampaikan. Jadi kebetulan saya mempunyai channel yang kadang-kadang ya, walaupun saya tidak paham amat mengulas, kalau saya kebingungan tanyanya pada rekan-rekan itu. Kemudian sampai gilirannya pentas Masda Akbar Salam saat di malam. Kalau tadi saya sebagai bahan untuk yang saya ulas adalah limbuan, sekarang yang goro-goro, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk itu simak dulu teman-teman. Oke teman-teman, sebagai awal saya menyampaikan sesuatu tentang pentasnya Mas Akbar, yang jelas pentas Mas Akbar semalam menyala. Istilahnya sekarang menyala. Mas Akbar kelihatan enjoy, kelihatan seneng banget gitu, kelihatan semangat ya. Tetapi Masda tetap terukur, confident tapi tidak over confident. Kemudian teman-teman, kehadiran Nandasari ya memang memberikan aura ya, memberikan pengaruh teman-teman. Jadi suara bagus banyak, orang cantik banyak ya, presiden cantik suaranya bagus banyak. Tetapi bagaimana biar pentas itu ada auranya, tentunya harus didukung dengan bahasa tubuh, percaya diri, kemudian ekspresi. Kalau dalam bahasanya tadi saya ngomong dengan Mas Joni itu bagaimana pesan itu tersampaikan. Jadi seorang seniman itu memberikan pesan kepada penonton, setelah sedang itu bisa dibawa sampai ke rumah, masih teringat-ingat ya. Presiden tadi pentasnya memukau, mengesankan sampai terbawa pulang, itu berarti sukses ya. Tidak dipaksakan tetapi alami seperti itu. Kemudian teman-teman, kadang-kadang kita itu kalau ya namanya seperti ini ada yang kelupaan ya. Tadi saya mengulas tentang Nandasari di channel saya satu, itu ada yang komplain kok Niken Salindri tidak disebut seperti itu loh ya. Jadi kan saya Mbak Mas Akbar tentunya dikala komunikasi dengan Mbak Nanda Sari tentunya tidak sama dikala komunikasi dengan si Tintang Kairo, dengan si Pri Gelanjar Wening, dengan Mbak Lucy Brahman. Tetapi saya tidak menyampaikan pada Mbak Niken Salindri. Tentunya saya sampaikan, tentu juga tidak sama dikala dengan Niken Salindri. Kalau tadi ada yang bilang di channel saya tuh mengatakan tetap bagus Niken Salindri, monggo saja.
semua itu bagus ya, semua itu bagus. Jadi namanya bagus itu kalau bukan penilaian akademis. Nah, akademis kan dihitung dengan angka, ininya bagus, ini bagus di jumlah. Tapi kalau di pasar itu kita juga tergantung kesenangan selera juga ya. Kadang-kadang teman-teman itu sensitif gitu loh ya. Jadi namanya kita itu mengonten ini kadang-kadang ya lupa ya, kadang-kadang kan tidak nyenggol. Kalau nyenggol pun kadang-kadang kalau kita salah kita malah dibully, padahal kita tujuannya hanya untuk diskusi saja. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari hasil pengamatan dan dari komentar-komentar yang ada di video saya tadi, tentunya Mas Akbar sukses. Jadi semalam itu menggunakan gamelan baru, tempatnya representatif, penontonnya banyak, itu sukses. Dan ternyata seperti itu tadi, tembang Selendang Biru itu dibawakan dengan sinden ada 8 dan kelihatan kompak sekali gitu loh. Kompak sekali berarti kan kesan pertama di dalam tempatnya memenuhi syarat semua itu pentas itu menjadi semangat ya, menjadi semangat di depan betul, akhirnya ke belakang semakin bagus seperti itu. Kemudian teman-teman, saya akan mengomentari tentang gamelan yang baru. Apakah ada bedanya gamelan yang dulu dengan yang baru? Tentunya kita saksikan ya. Nanti saya bicarakan sedikit di belakang. Mring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimin tuno. Sinaksenku wongan garit mendung atiku kayang yen tak gembo haleyo. Teman-teman, sebelum mengomentari tentang gamelannya Mas Akbar yang baru ya, saya ingin menyampaikan bahwa saya itu sebenarnya sering melihat Mbak Nandasari itu digarap pentas dengan dalang-dalang lain ya. Sebenarnya saya menunggu Mbak Nanda itu nyanyi dengan full genre ya. Jika nyanyi langgam seperti apa, dangdut seperti apa, jaranan seperti apa, kemudian kalau irama-irama rock seperti apa, itu Mbak Nandasari jago. Beda ya, beda teman-teman. Jadi kalau dalam penilaian itu kan ada vokal, teknik itu teknik menyanyi. Menyanyi yang bagus itu menyanyi dengan hati. Jadi syairnya dipahami dulu ya, syairnya dipahami dulu, akhirnya kata per kata itu dimaknai dengan satu vokal yang bagus sehingga kesan tersampaikan. Kemudian yang berikutnya pembawaan. Jadi kalau mau menyanyikan lagu itu, karakter lagu itu dari si pengarang itu sebenarnya akan disampaikan seperti apa. Ini jagonya Mbak Nandasari. Jadi seperti ini ya, gerakannya cukup terukur ya, tidak berlebihan, tidak over seperti ini ya. Ini Nandasari teman-teman. Jadi akhirnya menurut saya satu lagu yang dibawakan itu tersampaikan pada penonton, pada audien, bahkan bisa saja dibawa sampai pulang. Inilah kelebihan salah satu dari Nandasari teman-teman ya. Nah, kemudian tentang gamelan Mas Akbar yang baru, saya putar berkali-kali, saya bandingkan dengan yang dulu, beda teman-teman. Jadi dentengnya itu panjang ya, apa ya, cemengkling, renyah gitu loh teman-teman. Renyah seperti itu ya, sehingga suara yang berpadu itu dalam istilahnya musik itu nge-groove. Yang nge-groove itu padu jadi satu. Kadang-kadang dentingnya masih masih panjang gitu, akhirnya nggak cemplang gitu teman-teman. Jadi kalau yang katanya gamelan kan sudah lama ya, itu semakin budek, itu harus diperbaiki, harus di stem ulang. Tapi sama dengan senar gitar itu kalau masih baru kan enak dentingnya, tapi kalau sudah lama ya harus diganti gitu. Kalau ganti senar murah, tapi kalau ganti gamelan kan seperti itu. Makanya kan kemarin ternyata informasi yang saya dapatkan, timahnya lebih banyak biar suaranya lebih
Jadi selain perunggu dan timahnya itu akan menimbulkan produksi suara yang bagus gitu teman-teman. Nah akibatnya tentunya kalau nutuk gamelan, dalangi, atau sindene atau wiroswara mendengarkan gamelan seperti ini tentunya menjadi semangat. Jadi nyanyi itu semangat, nembang semangat, dalangi ya semangat, krungu suara yang bagus. Tapi kalau sudah suaranya cemlang, suaranya tidak enak, itu yo kudu pegel gitu loh teman-teman. Kudu pegel piye wong menghibur orang kok pegel ora oleh. Akhirnya ya tetap dilaksanakan tetapi tidak seperti ini. Akhirnya menurut saya gamelannya Mas Akbar bagus ya. Bagus ya, artinya ya sudah akhirnya ya menambah kepercayaan diri. Jadi kalau sudah dikatakan dalang kondang, gamelannya sudah standar gamelan kelas, akhirnya semakin percaya diri. Kalau semakin percaya diri tentunya akan selalu berkreasi gitu teman-teman. Gamelan sudah akhirnya berkreasi, kemudian mungkin ketemu seperti Mbak Nandasari itu mesti nyicil ayam. Wah itu Mbak Nandasari nanti seperti apa. Jadi kalau pentas itu apa ya, ada merasa ogah-ogahan, tapi kalau wah nanti selawaknya ini, bintang tamunya ini, kemudian sindennya ternyata banyak ya, kemudian tempatnya lebar, representatif seperti ini, akhirnya kesan pertama seneng, sampai ke belakang akhirnya sukses. Dan mayangnya Mazda, tentunya lakon itu bagus sekali teman-teman. Lakon seperti ini saya suka ya, lakon-lakon seperti ini. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, tentunya mudah-mudahan semua sukses ya. Sinden-sinden muda sukses ya, dari yang sudah terkenal, paling terkenal, kemudian Mbak Nandasari juga semakin berkibar. Tentunya tidak sebagai gurunya Pak Sugeng Gondrong pasti menginginkan Nandasari untuk keluar dari arena, keluar dari frame-nya Pak Sugeng Gondrong biar lebih moncer. Jadi kalau punya murid bisa moncer tentunya senang. Jadi kalau pas Pak Sugeng Gondrong tidak ada, tentunya pasti disarankan untuk ikut dalang-dalang lain ya, supaya semakin moncer, semakin terkenal. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.